Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa adalah saat yang sangat istimewa. Itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya yang menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-sha'imu hina yuftir, wa da'watul madlumi hina yarfa'uha fawqal ghamam, wa tufattahu laha abwabus sama." Kata Nabi, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, yang kedua adalah seorang yang berpuasa dan berbuka, kemudian yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Doa mereka diangkat di atas awan dan pintu-pintu langit dibukakan untuk mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan waktu berbuka dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya untuk menyantap hidangan, melainkan juga untuk meraih pahala melalui adab dan doa yang diajarkan dalam agama kita. Apa adab berbuka puasa yang dimaksud? Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ketika berbuka puasa. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita makan dan minum, kita selayaknya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan puasa sepanjang hari. Yang kedua adalah berbuka dengan yang manis. Rasulullah bersabda dan menganjurkan kita untuk berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada, maka kita berbuka puasa dengan air. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Fa illam yajid tamron falma'u fa innahu tahurun." Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian itu berpuasa dan hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma, karena kurma itu memiliki keberkahan. Jika tidak ada, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci dan bersih. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kita dianjurkan untuk berbuka segera setelah waktu maghrib tiba. Dalam hal ini Rasul mengajarkan kita untuk menyegerakan berbuka puasa ketika azan sudah berkumandang. Beliau bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah." Bahwa manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Adab berbuka yang selanjutnya adalah makan dengan sederhana. Meskipun kita dapat merasakan kenyang setelah berbuka, Rasul mengajarkan kita untuk tidak pernah berlebihan dalam makan maupun minum. Selain itu, dalam Al-Quran sendiri, sikap berlebihan dalam makanan adalah salah satu hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Yang dalam hal ini Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Kata Allah, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain adab, kita juga dianjurkan untuk berdoa ketika hendak berbuka puasa. Ada doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca ketika hendak berbuka. Dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa pada saat berbuka puasa agar Allah memberikan kita keberkahan dan menerima atau mengkabul ibadah kita. Doa yang sering dibaca adalah dhahabad dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, saudaraku yang dirahmati Allah, ada doa lain yang juga dianjurkan oleh Nabi untuk kita baca pada saat berbuka, yaitu doa yang sangat masyhur di kalangan kita, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Zat yang maha pemurah dari segalanya, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu dan kasih sayangmu aku berbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bahwa puasa itu punya beberapa keutamaan ketika berbuka. Keutamaan berbuka puasa sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, misalnya Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bahwa
orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu punya dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Momentum berbuka puasa tentu bukan saja menikmati hidangan yang ada di depan kita. Buka puasa adalah waktu yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberkahan. Mengapa? Karena saat kita berbuka, doa kita sangat mungkin dikabulkan oleh Allah. Sangat besar peluang untuk diterima, karena itu adalah waktu yang penuh dengan rahmat dan ampunannya. Selain itu, berbuka puasa juga menjadi waktu untuk kita mempererat hubungan kita dengan keluarga dan saudara-saudara kita dengan cara berbuka bersama. Tentu kita masih bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka, berbuka bersama dengan mereka, meningkatkan rasa persahabatan di bulan yang penuh berkah, meningkatkan rasa persaudaraan di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, berbuka puasa adalah momen yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan. Mari kita manfaatkan waktu berbuka dengan penuh kesadaran mengamalkan semua yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik adab atau doa, bahkan keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan untuk kita orang-orang yang berpuasa. Dengan demikian, semoga dengan berbuka puasa yang penuh berkah, kita dapat meraih pahala yang besar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.